Kembali lagi sama gua dengan baju keramat gua. Sorry banget gua baru upload minggu ini soalnya minggu kemarin tuh baju baju kebangsaan gua ini belum dicuci gitu guys. Jadi gua nggak upload minggu kemarin dan juga gua nggak sempat bikin storynya. Soalnya ya lu tau lah banyak kegiatan ya gua sibuk banget sumpah. Gua bukannya so sibuk ya, cuman benar-benar ada kegiatan yang lebih penting gitu yang harus gua kerjain. Jadi dan sekarang gua baru ada waktu buat upload lagi. Ini pun udah jam 2 malam, gila banget, gue udah ngantuk, mata gue udah rada merah. Cuman ya gak apa-apa lah, demi hiburan kita, gue upload gitu. Apalagi gue sudah membawa baju kebangsaan gue. So ya kita upload aja. Seperti biasa to the point aja kita. Sekarang gue juga bikin story lagi ya. Cuman kali ini gue nggak mau videonya terlalu panjang, jadi mungkin sedikit aja yang gue bacain. Soalnya kadang terlalu lama juga video gue gitu, kayak sampai 20 menit, 20 menit. Oke, kali ini pertanyaannya adalah bagaimana cara seseorang perempuan atau seorang laki-laki bisa bernilai lebih di mata lo. Itu gue nanya sama orang-orang di yang lihat story gue. Dan gue kali ini belum baca sama sekali. Maksudnya gue udah lihat, cuman gue belum baca satu-satu gitu ya. Karena lumayan juga ada banyak dan gua males aja gitu. Gua juga nggak menyeleksi dulu, jadi kali ini spontan gua baca yang ada aja gua baca ya. Cuman nggak akan semua gua baca gitu, yang pilihan gua aja yang kebetulan gua pilih gitu yang gua baca. Dan nanti seperti biasa di akhir video gua akan memberikan pendapat gua sendiri tentang bagaimana seseorang bisa bernilai lebih di mata gua gitu. Oke, lanjut aja langsung ke yang pertama. Oke, ini dari cewek, adik kelas gua nih kalau nggak salah. Iya, laki-laki yang nggak pernah merendahin perempuan katanya. Jadi laki-laki yang bernilai lebih menurut dia adalah laki-laki yang nggak merendahkan perempuan. Menurut gue ini pendapat yang cukup bagus karena gini loh, laki-laki itu menurut gue ya laki-laki yang baik adalah yang memuliakan perempuan. Makanya tapi ya nggak apa ya nggak menampik juga ya gue nggak bisa membantah gitu kalau sekarang tuh kayaknya tuh eh, harga seorang perempuan itu udah nggak semahal dulu loh. Ngerti nggak sih maksud gue mahal atau murah itu maksudnya men sekarang tuh apa ya sebuah hubungan yang menurut gue tidak pada konteksnya itu menjadi semakin wajar gitu dan uh, gue sebagai orang yang dalam pihak netral ya gue dalam pemikiran yang orang yang biasa aja gitu kan anjir lah apalah gitu gue juga nggak merasa gue baik cuman gue nggak setuju aja gitu kalau ke arah sana karena menurut gue perempuan itu adalah sebuah apa ya eh, bisa dibilang ya anjing gue bingung anjing perumpamaannya pokoknya kita harus memuliakan perempuan gitu dan ini bagus sih menurut gue pendapatnya berarti ya perempuan yang seperti ini adalah perempuan yang baik ya. Yang nggak gampang apa terkena rayuan buaya goblok. Oke lanjut ke yang kedua ini laki-laki ya bukan karena cantiknya katanya tapi sifatnya yang bikin nyaman itu yang pertama kriteria yang selanjutnya mah banyak ya sebenarnya kalau nyaman sih relatif ya kalau menurut gue sama siapa aja bisa nyaman gitu kan kadang yang berjuang kalah sama yang tidur bareng anjing anjing gue kan ini lagi viral ya cuman ya udah agak lewat sih ya cuman ya tetap aja kan ya yang menunggu itu jauh lebih rendah ternyata yang daripada mengajak tidur ya ya wae oke lanjut ya weh katanya ada rasa anjir rasa itu sebenarnya kalau menurut gue ya rasa itu sebenarnya tumbuh karena kriteria seorang itu masuk dalam penilaian lebih maksudnya gini loh ketika seseorang itu masuk ke dalam kriteria lo maka rasa itu bisa aja muncul gitu jadi menurut gue rasa itu nggak bisa tiba-tiba aja ada syaratnya di mana seseorang itu bisa membuat lo merasakan yang berbeda gitu dan karena
tadi, karena kita memandang seseorang bernilai lebih, maka akan muncul rasa itu guys, maksud gua. Kecuali kalau cowok sama cowok itu goblok namanya kalau ada rasa. Oke, lanjut. Oh ini kocak nih ya. Ini tandanya nggak pernah nonton video gua nih. Kenapa sih sering bikin beginian tapi nggak pernah di-share? Malas gue emang malas nge-share. Serius, gue malas nge-share ke maksudnya di reply gitu di story gue karena banyak, dan kalau gue nge-share satu gue harus nge-share semua cu. Kalau gue nggak share semua nanti yang lain kok yang gue nggak di-share, ya kan. Makanya gue rangkum gitu di sini, walaupun nggak semua gue baca juga, cuman kan lebih fair lah gitu anjing. Ngerti nggak sih, kan sekarang tuh orang Indonesia tuh goblok. Maksud gue sekarang tuh orang Indonesia tuh banyak semua di komen gitu anjing, semua komen komen komen, isinya komen anjing anjing tuh kan. Oke, lanjut. Ada yang, oh ini sama sih ini kayak jawaban yang tadi, cuman ini cewek. Katanya seseorang bernilai lebih itu kalau misalnya kita udah nyaman sama dia. Ya bisa jadi, bisa jadi. Karena misalnya gini, awalnya itu banyak ya, bisa jadi orang itu bernilai biasa aja di apa? Bisa aja pada first impression gitu. Saat pertama ketemu, atau pertama ngobrol, itu orang bisa aja bernilai biasa gitu di mata kita. Tapi ketika kita udah nyaman, ketika kita udah saraga aja gitu sama si iya kan. Nah, itu tuh kadang-kadang ayah weta, begitu lah. Racunnya nih. Kok udah nyaman tuh emang tai pisan di mama. Oke, lanjut. Hmm, gue akan bikin videonya ini sekitar 15 menit dan pokoknya nggak akan terlalu lama ya. Soalnya selain memori handphone gue nggak kuat, dan juga gue apa ya, nggak mau panjang-panjang aja gitu. Terus oh ini kok, ini bagus nih. Seseorang bernilai lebih adalah saat dia banyak duit. Matre tanu kieu teh tah anjing. Tah yang kayak gini tuh jangan dicari anjing. Sararia mah cantik, yang penting cantik, yang penting cantik. Mali teh. Mali teh kanu fisik, fisik. Yang penting besar, besar keberaniannya. Gak boleh guys gitu. Kita harus juga lihat dari sikapnya. Maksud gua kak gini ya. Ada yang namanya matre, ada yang namanya realistis gitu. Carilah perempuan yang mereka tuh bersikapnya tidak dua-duanya. Sebenarnya gitu ya, apa ya, gue adalah salah satu orang yang mempercayai bahwa rezeki itu kita cukup usaha, yang ngatur tuh yang di atas gitu. Jadi gue nggak apa ya, gue bukan orang yang gila sama harta sih kalau dibilang, karena menurut gue eh, bahagia itu bukan tentang itu. Apa, gue pernah merasakannya, gue tahu rasanya seperti apa, dan menurut gue bahagia itu bukan 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 cuma tentang itu. Memang itu bisa jadi sebuah jalan ya, cuman it's not always about that gitu kan. Ini nggak selalu gitu tentang itu, tentang duit 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 gitu kan, nggak selalu juga gitu. Kalau toh lu duit lu dipakai yang macem-macem, dipakai yang akhirnya bawa lu ke negatif gitu kan, kadang itu juga nanti akan jadi penyesalan dalam diri lu. Karena menurut gua orang-orang yang cari pelarian itu menurut gua nggak, bukanlah orang yang bahagia gitu. Orang-orang yang apa ya, lari dari masalah hidupnya, itu bukan orang yang bahagia menurut gue. Banyak kan orang-orang kayak, gue tuh kayak gini, gue sekarang kelakuannya kayak gini karena masa lalu gue, karena masalah hidup gue. Men anjing, ini gue dengerin ya, nggak lu doang yang hidup lu berat, eh? Emang lu doang, emang masalahnya sampai gimana gitu, sampai nangis nangis gitu kan. Giliran di luar happy happy lu, mabuk mabuk lu. Oke, lanjut, kok gue jadi marah-marah. Oke, lanjut. Terus ini ada cowok yang ngomong kalau kita lihat cewek yang bernilai lebih menurut gue adalah cewek shit post. Ini gue setuju nih. Karena gue juga anak shit post, jadi gue juga suka sih kalau ada. Gue tuh suka komen di apa postingan-postingan shit post gitu kan, dan suka ada yang balas juga. Kalau cewek yang balas suka unik gitu. Gue suka sih sama mereka. Maksud gue sebagai pribadi yang
menyukai shitpost ya satu 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 kesukaan ya, kita pasti kayak ibaratnya lu adalah pencinta hewan cupang gitu kan, cuman cupangnya di akuarium bukan di badan ya. Cupang dan lu ketemu sama yang suka cupang lagi nyambung gitu kan, nggak maksudnya dalam satu wadah yang sama gitu. Jadi ketika gua anak sitpos ketemu sama sitpos lagi ya mantap, dan dia juga anak sitpos berarti dia golongan gua guys ya, karena menurut gua sitpos tuh selalu out of the box sih. Dan yang paling lucu dari sitpos itu sebenarnya komen-komen netizennya itu suka bikin gue ketawa sendiri sih. Kayak yang terakhir aja guys, karena udah 10 menit lebih nih, udah hampir 11 menit. Dan ini juga lumayan lah. Oh, oh yang ini aja. Menurut aku, karena cara orang itu sendiri yang bisa bikin dia spesial di mata kita. That's right. Ini adalah poin yang sebenarnya menjadi apa ya? Menjadi salah satu poin gue juga, karena ketika seseorang itu bernilai spesial menurut gue atau menurut dia juga, itu ketika orang itu bisa menunjukkan jati diri dia di depan gue, nggak jadi orang lain, nggak jadi di sebelah sana gini, di sebelah sini gini, di belah itu kieu, di belah dia kieu, di sana biru, di sini hijau, di langit yang biru, pelukis semua agung siapa gerangan. Nah ini menurut gue ini adalah poin yang benar, karena eh, persetan apa kata orang, jadilah diri lu sendiri. Tapi bukan berarti ketika lu negatif dan orang-orang bilang bahwa ini tuh nggak boleh, lu bilang ya udah sih hidup gue, kenapa lo harus ngurus. Nah itu bukan sebuah tindakan yang benar sih guys menurut gue. Emang kita sebagai manusia tuh nggak ada yang sempurna, pasti nggak ada yang sempurna gitu. Siapa sih lu, emangnya lu udah sempurna apa ngurusin hidup orang? Nggak juga guys, kita tuh makhluk sosial, harus kita akui bahwa kita tuh butuh orang lain. Kalau lu nggak mau dengerin orang lain, maka lu juga nggak berhak dong untuk minta didengarkan sama orang lain. Gitulah. Semua ada feedback, semua tinggal balik. Ketika lu berlaku negatif dan lu dinegatifin lagi, terus lu bilang, kok gua gini terus ya hidupnya, anjing dengerin gua anjing ya. Lu ngeluh mulu guys. Ya banyak orang Indonesia tuh ngeluh padahal kondisi dia tuh nggak seburuk yang dia keluhkan gitu. Banyak di luar sana masalahnya jauh lebih berat dari lu, cari makan aja susah banyak. Lu sehari jajan gocap aja mesti ngeluh lu, goblok. Mana minta lu, orang tua minta minta. Ini remaja-remaja Indonesia ini udah dalam fase-fase yang bobrok kalau kata gue. Gue nggak berasa baik sih guys ya, gue juga masih minta 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 gue. Oke, terakhir, kriteria seseorang bisa menjadi bernilai lebih di mata gue adalah saat uh, gini ya, sebenarnya semua orang bisa punya nilai lebih di mata gue, jujur aja, laki-laki cewek. Cuman kalau laki-laki arahnya bukan ke arah suka goblok, cuman kalau cewek mungkin ada ke arah situ. Cuman gue banyak cewek yang menurut gue punya nilai lebih di mata gue, cuman gue nggak ada perasaan sama mereka juga. Terlebih karena tadi balik lagi, gue lebih suka seseorang ketika dia menunjukkan jati dirinya di hadapan gue. Maksudnya dia nggak berusaha beda ketika di depan orang lain, dan di depan gue dia tuh nggak berbeda. Kecuali kalau misalnya lo punya hubungan khusus kayak gitu-gitu, wajar lah. Cuman dia tetap bersikap seperti itu. Jadi kalau di depan gue baik, di depan orang juga dia baik. Gitu loh. Dia nggak bermuka dua lah. Gitu. Dan ada juga kriteria orang yang paling gue benci, yang paling gue nggak suka sikapnya ya, bukan orangnya. Gitu. Adalah ketika dia punya uh, lu tahu kan sekarang tuh lagi zaman-zamannya insecure gitu. Menurut gue itu zaman kapan sih, gue pengen selesain lah itu zaman goblok-goblok itu, insecure itu lah, tai. Saat gue tuh paling gak suka orang yang good looking di mata orang lain, terlebih di mata gue ya. Misalnya gue melihat seseorang itu, entah cewek atau cowok. Kalau cowok nggak mungkin lah, kalau cewek aja terus dia good looking ya, dia kayak first impression gue ketika gue lihat di pertama kali itu tuh dapat respon yang bagus gitu. Wah good looking nih menurut gue.
Tapi ketika dia dia adalah seseorang good looking dan dia bicara merendahkan orang lain, ini orang yang paling jijik, cuma kenapa gue jijik? Karena gini loh, dia cantik bukan karena dia cantik karena Tuhan, bro. Itu ciptaan Tuhan. Tapi kenapa dia merendahkan orang yang sama-sama ciptaan Tuhan? Gimana kalau lu diciptakan jadi orang yang lu ledek kan? Maksudnya gue juga nggak pernah, maksudnya gue juga pernah gitu ya, maksudnya ngejek orang. Tapi ketika dia sakit hati, gue harus minta maaf karena gue telah melampaui batas gitu kan. Tapi ada orang-orang yang mereka tuh udah sakit hatiin orang tapi mereka nggak nyadar gitu loh. Mereka bilang ya udah gue cuma bercanda doang. Ya lu mungkin bisa anggap itu bercanda, tapi orang belum tentu. So ya, tapi kan ada juga bang orang yang udah mah good looking enggak, tapi dia ngerendahin orang. Kalau menurut gue yang kayak gitu tuh nggak lebih buruk daripada ini. Kenapa? Karena dia tuh tolol. Kalau orang tolol nggak santapkan, udah diemin aja. Kalau orang tolol udah tahu dia jelek sendiri, dia ngomong jelek ke orang lain, siapa juga yang sakit hati. Gue sering gitu dibilang jelek sama orang jelek, makanya gue nggak pernah merasa sakit hati karena gue merasa mereka tolong. Ya udah, mereka bilang gue jelek, mereka juga jelek. Ngaca dulu bos ya, ngaca dulu bos ya, buka mata lihat dirimu. Ya mungkin kayak gitulah. Jadi orang yang bernilai lebih di mata gue adalah ketika dia good looking ataupun tidak, tapi dia bisa membuktikan dengan sikapnya bahwa this is me gitu, ini dah diri gue, dan dia menunjukkan itu di hadapan gue sebagai pribadinya dia, di depan gue, di depan orang lain dia sama gitu. Kalau kata gue sih itulah. Jadi dia menunjukkan bahwa ini adalah gue punya prinsip hidup, lu punya prinsip hidup. Ketika kita berbeda maka jalani masing-masing, ketika kita sama maka bisa kita jalankan bersama-sama gitu. Oke, mungkin itu aja sih penjelasannya sedikitnya ya. Karena mungkin kalau kriteria, ngomong kriteria, balik lagi itu sih relatif ya. Ketika kita nyaman atau enggak sama orang itu sih tergantung suasana nantinya seperti apa gitu. Ya apapun bisa terjadi lah. So yang pasti kayak gitu aja. Video dari gue udah lama juga, ini udah lebih dari durasi. Sebenarnya gue batasnya 20 menit sih, cuman ya nggak apa-apa. Kita 17 menit aja, nggak usah lama-lama. Oke guys, see you next video. Terima kasih udah nonton. Kalau lu mau sekali lagi, setiap video gue ingetin, kalau lu mau ngisi story gue, lu bisa lihat story gue setiap hari Senin. Nggak tahu sih mau pagi, mau malam, mau siang, mau subuh, mau apapun. Setiap hari Senin, entah pagi atau malam, atau kalian bisa lihat Selasa paginya, itu gue selalu bikin story pertanyaan, apapun pertanyaannya. Walaupun ya kadang gue juga nggak upload sih ya kalau misalnya ini. Kalau misalnya kalian mau nungguin ya kalian boleh follow, cuman kalau enggak juga kalian bisa pantengin aja hari Senin. Tapi kalau misalnya nggak mau ngisi ya udah gitu kan, nggak ada masalah sama gue. Instagram gue nanti ada di pojok sini, gue tulis ya. Aing edit lah sedikit lah videonya. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Udah, tunggu aja guys.